Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabitu billahi rabban wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Hanya kepada Allah kita senantiasa bersyukur, dan hanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW kita bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Hastika S, NIM 19020101 dari kelas 4E, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS saya dari mata kuliah Bimbingan Konseling Pendidikan. Dosen pembimbing saya yaitu Aswandi SPD MPD. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul asas-asas bimbingan konseling. Materi pertama yaitu pengertian asas bimbingan dan konseling. Asas bimbingan dan konseling merupakan dasar atau landasan yang mendasari pelaksanaan bimbingan dan konseling. Atas berlandasan yang ada, terbentuklah konsep penyelenggaraan bimbingan konseling yang berbeda dengan bantuan-bantuan yang lainnya. Layanan bimbingan konseling adalah pekerjaan profesional sesuai dengan makna uraian tentang pemahaman, penanganan, dan penyikapan, atau yang meliputi unsur-unsur kognisi, afeksi, dan perlakuan konselor terhadap kasus pekerjaan profesional itu harus dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah yang menjamin efisien dan efektivitas proses dan lain-lain. Jika merujuk kepada ayat-ayat yang ada di Al-Quran, sebenarnya sangat banyak sekali yang membahas tentang pelaksanaan konseling. Kata konseling itu berasal dari bahasa Arab, yang Arab adalah al-irsyad, yang secara etimologi al-huda adalah dalam bahasa Indonesia berarti petunjuk di dalam Al-Quran. Terdapat kata al-irsyad menjadi satu kata dengan kata al-huda. Kali ini saya akan menjelaskan satu ayat, yaitu Quran Surah Al-Kahfi ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarasyamsa iza tala'at tarawaru an kahfihim zata yamini wa iza agarabat taqriduhum zata shimali wa hum fi fajwatin minhu. Zalika min ayatillah may yahrillahu fahuwa muhtarim wa may yudlil falan tajida lahu waliyyum mursyida. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit dari gua ke mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada di tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat
memberikan petunjuk kepadanya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 17. Dari ayat di atas dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah berhak penuh untuk memberi petunjuk kepada manusia kepada jalan kebenaran atau memberikan manusia dalam kesesatan. Selanjutnya, materi kedua yaitu asas-asas bimbingan dan konseling. Dalam layanan bimbingan konseling, kaidah-kaidah tersebut dikenal dengan asas-asas pelayanan. Asas-asas pelayanan itu. Asas-asas pelayanan yang dimaksud adalah yang pertama, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan yaitu menuntut dirahasiakannya segenap data atau keterangan tentang peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan dapat atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Dalam hal ini, konselor berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Yang kedua adalah asas sukarela. Asas sukarela artinya baik peserta didik maupun guru, pembimbing tanpa ragu dan paksaan menyampaikan segenap fakta, data dan segala sesuatu yang berkenaan dengan permasalahan agar tercapai tujuan dari bimbingan konseling. Yang ketiga adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan yaitu asas dan bimbingan konseling yang menghendaki agar siswa atau klien yang menjadi sasaran atau layanan atau kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura baik di dalam keterangan tentang dirinya sendiri maupun berbagai informasi dan materi di luar yang berguna bagi perkembangan dirinya. Yang keempat, asas kekinian. Saling menangani masalah yang saat ini sedang dialami klien. Bukan masalah yang terjadi masa lalu dan masa mendatang. Permasalahan masa lalu lebih menjadi tanggung jawab psikoterapi. Sedang masalah yang mungkin timbul pada masa lalu dengan perlu dilakukan sepanjang keadaan tersebut menyangkut latar belakang masalah yang dialami. Yang kelima adalah asas kemandirian. Asas kemandirian yaitu bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan umum BK, yaitu peserta didik atau klien sebagai sasaran layanan bimbingan konseling diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima dirinya sendiri dan lingkungannya, mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri sebagaimana telah diutarakan terlebih dahulu. Yang keenam adalah asas kegiatan. Asas kegiatan adalah asas yang menghendaki agar peserta didik berpartisipasi aktif dalam layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling. Dalam hal ini, guru bimbingan dan konseling perlu mendorong atau memotivasi peserta didik untuk aktif dalam setiap kegiatan atau layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan bagi perkembangan peserta didik. Yang ketujuh adalah asas kedinamisan, yaitu asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan tidak berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu. Yang kedelapan adalah asas
keterpaduan, yaitu asas yang menghendaki agar berbagai layanan dengan kegiatan bimbingan dan konseling, baik dilakukan oleh guru, pembimbing maupun pihak lain, selalu menunjang harmonis dan terpadukan. Kesembilan adalah asas kenormatifan. Asas yang menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan norma-norma yang berlaku, yaitu norma agama, hukum, dan peraturan adat istiadat, ilmu pengetahuan dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Yang ke-10 adalah asas keahlian. Asas keahlian adalah asas yang menghendaki agar pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas kaidah-kaidah yang profesional. Dalam hal ini, para pelaksana pembimbing hendaklah tenaga yang benar-benar ahli di bidang bimbingan dan konseling. Yang ke-11 adalah asas alih tangan. Asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling secara cepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik, mengalih tangahkan permasalahan ke pihak yang lebih ahli. Dan yang terakhir adalah asas tutwuri handayani. Asas tutwuri handayani adalah asas bimbingan konseling yang menghendaki agar pelayanan dan kegiatan bimbingan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang aman atau mengayomi, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.